2 jam hari ini. Sejumlah reklame di sepanjang Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau ditutup paksa oleh petugas. Penutupan reklame ini diketahui karena menunggak pajak hingga ratusan juta rupiah. Puluhan petugas dari berbagai instansi di Kota Lubuk Linggau melakukan penertiban terhadap sejumlah reklame yang ada di sepanjang Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau tadi pagi. Tindakan tegas ini dikarenakan pemilik reklame belum membayar pajak hingga lebih dari 400 juta rupiah. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuk Linggau, Tegi Bayumi mengungkapkan, penertiban wajib pajak reklame melibatkan personil Satpol PP, Dinas Pemukiman dan Perumahan, dan Dinas Perizinan. Penutupan dikarenakan belum membayar pajak lebih dari 1 tahun. Dia menuturkan, reklame yang dilakukan penutupan dengan jenis yang sama cukup banyak, namun untuk sementara difokuskan pada reklame ukuran jumbo. Penertiban wajib pajak reklame yang belum bisa memenuhi kewajibannya. Kalau wajib pajaknya cuma 1, tapi karena memang pajak reklame ini bermacam-macam dan banyak, jadi mungkin kita hari ini mengambil spot yang memang benar-benar untuk menjadi semacam seluruhnya kita pasang. Tapi ini merupakan yang paling besar, ada 3 item yang paling besar. Tegi menjelaskan pemerintah Kota Lubuk Linggau sangat terbuka kepada seluruh pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Bumi Sebiduk Semare, namun harus mematuhi aturan dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Ini dalam rangka juga mengingatkan kepada pengelola reklame bahwa Kota Lubuk Linggau itu kota yang memang sangat-sangat kooperatif terhadap seluruh yang ada di sini. Siapa yang mau berinvestasi, berusaha di Kota Lubuk silahkan, tapi tetap dengan mematuhi aturan-aturan yang ada yang berlaku di Kota Lubuk Linggau. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru memimpin gelar pasukan operasi lilin 2020 di halaman Mapolda Sumsel kemarin. Dalam arahannya, Gubernur akan melibatkan semua unsur dalam pengamanan Natal dan pergantian Tahun Baru 2021. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mulai menggelar operasi pengamanan perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru 2021. Dalam gelar pasukan ini, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru memimpin apel gabungan operasi lilin Musi 2020 di Mapolda Sumsel kemarin. Gubernur mengatakan kegiatan pengamanan Natal dan malam pergantian Tahun Baru akan melibatkan seluruh elemen. Oleh sebab itulah, apel gelar pasukan ini sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi lilin Musi 2020, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra Kamtibmas lainnya. Penegakan protokol kesehatan COVID-19 di dalam operasi Nataru 2020-2021, di mana acuan kita sudah ada Pergub 37 2020 dan perdanya juga sudah disahkan bagi untuk panduan petugas di lapangan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan ini. Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri mengaku mengerahkan 1.000 personel gabungan baik dari polisi, TNI maupun pemerintah. Personel gabungan ini akan ditempatkan di gereja, pos pelayanan dan keamanan dan juga pusat yang jadi keramaian massa. Selama operasi Musi Lilin 2020, Polda Sumsel sudah mendirikan sebanyak 63 pos pengamanan dan pelayanan. Tak hanya itu, sambung Kapolda, sesuai peraturan gubernur, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang masuk wilayah Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Palembang menggelar musyawarah daerah ke-7 di Asrama Haji. Musda yang diikuti seluruh pengurus IGRA Kota Palembang ini dijadikan ajang evaluasi kerja serta memilih pemimpin IGRA periode 2020-2025. 5 bilik suara terlihat sudah mulai disiapkan di dalam aula Asrama Haji, tepatnya di lokasi musyawarah daerah ke-7 Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA Kota Palembang.
Bilik suara ini nantinya akan digunakan oleh anggota untuk memilih Ketua IGRA Kota Palembang periode 2020 sampai 2025. Sebelumnya, Ketua IGRA Kota Palembang periode 2015 sampai 2020, Lingga Eka Dariska bersama pengurus menyampaikan hasil kerja selama 5 tahun di hadapan seluruh anggota. Kepada palpres.com, Lingga mengaku sudah melaksanakan sejumlah kegiatan selama kepengurusannya mulai dari workshop, pelatihan kurikulum tahun 2013 dan peningkatan akreditasi. Selain itu, pihaknya juga menyelenggarakan manasik haji sekota Palembang, serta bersilaturahmi dan meningkatkan kerjasama dengan sejumlah mitra, salah satunya Harian Umum Palembang Express. Oleh sebab itulah, pihaknya berharap pemimpin yang terpilih nantinya bisa meningkatkan kinerja dari pengurus sebelumnya. Untuk kepengurusan IGRA Kota Palembang itu karena kita membidangi 5 bidang, jadi ada banyak macam kegiatan-kegiatan, baik itu di bidang pendidikan, itu ada kegiatan workshop, pelatihan kurikulum K13, akreditasi, kemudian seni melipat kertas dan banyak lagi. Selain juga kegiatan manasik haji anak-anak RA Kota Palembang. Kemudian ada juga kegiatan Polsana anak. Selain itu juga untuk bidang organisasi itu kita silaturahmi ke kementerian-kementerian, terutama Kementerian Agama dan juga Kementerian Diknas, dan juga mitra-mitra kerja yang tergabung di dalam IGRA Kota Palembang, termasuk Palembang Express terutama. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Warga Desa Air Mayan, Kecamatan Pesema Air Keru, Kabupaten Palawang melepas bibit ikan di Sungai Ai Angat. Pelepasan bibit ikan seberat 200 kg ini sebagai langkah awal untuk menjadi desa penghasil ikan terbesar di Kabupaten Palawang. Beginilah suasana pelepasan ikan yang dilakukan oleh sejumlah warga bersama perangkat desa Air Mayan di Sungai Ai Angat. Kegiatan pelepasan bibit ikan ini merupakan inisiasi dari Kepala Desa Air Mayan agar menjadi desa penghasil ikan terbesar di Kabupaten Palawang. Kades Air Mayan Darmawan Arsyad SP bercerita jika dulu masih banyak ditemukan ikan di Sungai Ai Angat. Oleh sebab itulah dia berinisiasi untuk menebar bibit ikan agar bisa menjadi penghasil ikan terbesar di Kabupaten Palawang. Masih kata Darmawan, ada beberapa bibit ikan yang disebar seperti ikan nila, lele, dan ikan mujair dengan berat 200 kg. Sementara itu, Camat Pasema Air Keru, Novel Mangsubi menyambut baik kegiatan tersebut dan meminta agar keberadaan ikan di Sungai Ai Angat tetap terjaga dan sebagai wujud kepedulian masyarakat. Pihaknya juga mewajibkan setiap pengantin yang melaksanakan acara resepsi diwajibkan melepaskan bibit ikan sebanyak 1 atau 2 kg ke sungai. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.